Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rudin Pemelango dari kelas 5C Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Yang pertama, jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan sekaligus disintesiskan menurut Anda. Menurut Rian Nugroho 2008 35 sampai dengan 36 mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya, tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Marx, Olsen dan Rian Nugroho 2008-36, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas utama dalam era globalisasi. Sedangkan menurut pendapat saya bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditunjuk untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan sebagaimana salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan. Yang kedua, jelaskan apa pertimbangan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan. Apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP atau MP di dunia kerja. Secara umum, mata kuliah kebijakan pendidikan memberikan pemahaman secara mendalam kepada mahasiswa tentang kebijakan pendidikan serta penerapannya. Dalam analisis kebijakan pendidikan, secara khusus mata kuliah kebijakan pendidikan memberi pengertian akan pentingnya kebijakan dalam pembangunan pendidikan, membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijaksanaan pendidikan, memfasilitasi mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan pendidikan, kemampuan menganalisis lingkungan bisnis untuk memformulasikan strategi bisnis, kemampuan mengimplementasikan strategi pada level operasional suatu organisasi, pemasaran keuangan operasi sumber daya manusia, kemampuan mengidentifikasi persoalan organisasi dan memberikan solusi yang tepat, kemampuan organisasi, kemampuan menggunakan sistem informasi dan komunikasi untuk pengembalian keputusan manajerial secara tepat, kemampuan berkomunikasi efektif lintas lab organisasi dan budaya. Yang ketiga, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasi, dan komunikasi yang dilakukan pihak berkaitan agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkat nasional, regional maupun lokal. Ulasan jawaban disertai satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Yang pertama itu proses formulasi kebijakan, yaitu ada 4. Yang pertama, problem identification. Kedua, agenda setting. Yang ketiga, policy problem formulation. Keempat, policy design. Yang kedua yaitu proses implementasi kebijakan.
Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan, peraturan, atau kebijakan. Yang pertama, tahap pengesahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksanaan. Ketiga, kesediaan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan. Keempat, dampak nyata keputusan baik dikehendaki maupun tidak. Contohnya, kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim beberapa akhir memicu beragam reaksi, berawal mula dari hilangnya frasa agama dari peta pendidikan Indonesia, hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia dari peraturan pemerintah. PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional atau SNP sampai Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1. Terakhir, pembubaran atas Badan Standarisasi Nasional Pendidikan yang tertentu sangat memperhatinkan. Selanjutnya yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Kebijakan pendidikan di Indonesia, yaitu kebijakan pendidikan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Beberapa kebijakan yang menurut saya patut disayangkan adalah tentang diadakannya ujian nasional, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang membebani guru, dan kesenjangan apresiasi pemerintah terhadap guru PNS dan guru honorer. Yang kedua, kebijakan pendidikan di kawasan ASEAN atau Singapura. Sistem pendidikan Singapura dirancang untuk memberikan pandangan dan preferensi belajar yang bervariasi kepada siswa dengan menggunakan beberapa profil pengajaran, fakta, materi yang melayani. Dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mempertahankan berbagai keunggulan dan mendorong semua anak muda untuk menemukan hasrat mereka dan mendaki sejauh yang mereka bisa. Yang ketiga, kebijakan pendidikan di negara maju, yaitu Belanda. Untuk mencapai pendidikan yang baik, pemerintah Belanda melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan mewajibkan guru-guru yang mengajar di taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan atas supaya berijazah universitas. Memang tidak dipungkiri untuk mencapai sistem yang baik diperlukan dana yang sangat besar. Belanda selain memberikan tunjangan bagi bayi sejak lahir dan anak yang tinggal di Belanda, juga memberikan tunjangan pendidikan kepada murid-murid sekolah khusus, umum, kejuruan, dan mahasiswa. Yang kelima, jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Pada awalnya, kita sebagai generasi muda menikmati belajar setiap hari di sekolah atau kampus dengan tatap muka bersama tenaga pengajar. Namun kini semuanya benar-benar berubah. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring membuat kita setengah mati mengikuti arusnya. Ditambah banyaknya hambatan yang pasti pernah dirasakan oleh hampir seluruh pelajar di dunia, terutama di Indonesia. Tak usah hingga menjelang 2 tahun ini, secercah harapan dari kami, terutama saya si pelajar, digaungkan untuk menjadi togah semangat dalam meneruskan kehidupan negara.
harapan yang nantinya akan terus kami perjuangkan untuk mencapainya. Relasi kekuasaan dengan kebijakan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, yakni berubah kebijakan politik pendidikan terjadi karena efek sistem politik yang ada. Sebagai sistem kebijakan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konfigurasi politik pada suatu negara. Adapun hubungan yang sangat erat antara pendidikan dan perubahan sistem politik dengan segala demikiannya, bahkan dalam kebijakan pendidikan akan tersalur apa yang menjadi kemauan-kemauan politik dari penguasa pemegang kebijakan politik. Sistem politik akan menentukan arah kebijakan pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.